Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar walaupun harus dengan PJJ. Pada video kali ini saya masih membahas materi terkait dengan cerpen. Namun lebih khususnya yang akan saya bahas berkaitan dengan perbedaan cerpen dengan novel. Kemudian yang berikutnya adalah jenis cerpen dan unsur pembangun dalam cerpen. Selanjutnya, tentu sudah banyak yang tahu apa itu perbedaan cerpen dengan novel. Perbedaan cerpen dengan novel itu sangat banyak, namun yang akan saya bahas hanya 5. Pertama, berkaitan dengan jalan cerita. Jalan cerita di dalam cerpen itu lebih pendek dibandingkan dengan novel yang jalan ceritanya lebih panjang. Kedua, berkaitan dengan tokoh. Tokoh di dalam cerpen itu lebih sedikit, sedangkan di dalam novel itu lebih banyak. Ketiga, berkaitan dengan penokohan. Penokohan di dalam cerpen itu lebih sederhana, sedangkan di dalam novel itu lebih kompleks. Keempat, berkaitan dengan jumlah kata. Jumlah kata yang biasanya dipakai untuk cerpen maksimal 10.000 kata, sedangkan di dalam novel itu 35.000 kata. Kelima, berkaitan dengan durasi baca. Durasi baca untuk cerpen maksimal 30 menit, sedangkan di dalam novel itu minimal 2 jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya cerpen dengan novel itu memiliki perbedaan yang sangat kontras. Berikutnya berkaitan dengan jenis cerpen. Jenis cerpen berdasarkan jumlah kata yang dipakai terbagi menjadi 3. Pertama adalah cerpen mini. Cerpen mini terdiri dari 750 kata sampai dengan 1000 kata. Kedua, cerpen ideal. Ini terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Kemudian yang ketiga adalah cerpen panjang, terdiri dari 10.000 kata. Kemudian berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu terdiri dari 9. Pertama, berkaitan dengan tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Untuk kita dapat mengetahui atau untuk dapat menemukan atau untuk dapat mengidentifikasi tema, kita terlebih dahulu harus mengenali rangkaian-rangkaian peristiwa yang membentuk alur di dalam cerita. Unsur pembangun cerpen yang kedua adalah latar. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berkaitan dengan tempat yang digunakan tokoh saat mengalami peristiwa. Kemudian latar waktu berkaitan dengan waktu ketika tokoh mengalami sebuah peristiwa. Lalu latar yang suasana berkaitan dengan keadaan atau suasana hati tokoh atau lingkungan di mana tokoh itu berada. Unsur pembangun cerpen yang ketiga yakni gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan pemikiran atau idenya melalui bahasa yang bergaya khas. Jadi, gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana serta merumuskan dialog di dalam cerita. Unsur pembangun cerpen yang keempat adalah konflik. Konflik berkaitan dengan ketegangan atau pertentangan dalam sebuah cerpen. Unsur pembangun cerpen yang kelima yakni amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, untuk menentukan amanat, kita terlebih dahulu harus memahami rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita karena amanat tidak lepas dari tema. Kemudian, unsur pembangun cerpen yang keenam yakni tokoh. Tokoh berkaitan dengan pelaku yang mengemban lakon dalam cerita. Unsur pembangun cerpen yang ketujuh adalah penokohan. Pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh itu melalui 6 hal. Pertama, dengan penggambaran melalui teknik analitik langsung. Nah, dengan teknik ini pengarang langsung menyebutkan karakter tokohnya di dalam cerita. Bisa diperhatikan contoh kutipan cerpen berikut. Ini ada tokoh bernama Pak Budi dengan karakternya pelit. Nah, kata pelit itu sudah dituliskan langsung oleh pengarangnya. Lalu
penggambaran atau deskripsi karakter tokoh atau watak tokoh. Yang kedua, yakni penggambaran melalui fisik dan perilaku tokoh. Silahkan diperhatikan kutipan cerpen berikut. Nah, kutipan cerpen tersebut ada tokoh bernama Mira yang ternyata memiliki karakter baik hati dan suka menolong. Berikutnya, penggambaran karakter tokoh atau pendeskripsian watak tokoh yang ketiga, yakni penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh. Bisa diperhatikan, ini ada kutipan cerpen. Di situ ada tokoh bernama Pak Sukaryo yang ternyata memiliki karakter mementingkan agama. Selanjutnya, penggambaran karakter tokoh atau pendeskripsian watak tokoh yang keempat, yakni penggambaran melalui tata kebahasan tokoh. Silahkan diperhatikan kutipan cerpen berikut. Nah, dari kutipan cerpen tersebut ada tokoh Indri yang ternyata memiliki karakter temperamen atau mudah emosi, sedangkan Mira memiliki karakter yang ceroboh. Pendeskripsian watak tokoh atau penggambaran karakter tokoh yang kelima, yakni penggambaran melalui jalan pikiran tokoh. Silahkan diperhatikan kutipan cerpen berikut. Dari kutipan cerpen tersebut ada tokoh bernama Pak Sukaryo yang ternyata memiliki karakter atau wataknya sebagai orang yang baik hati. Lalu pendeskripsian watak tokoh atau penggambaran karakter tokoh yang keenam adalah penggambaran melalui tokoh lain atau tanggapan tokoh lain. Silakan diperhatikan kutipan cerpen berikut ini. Dari kutipan cerpen tersebut diketahui ada dua tokoh, yakni tokoh Robi dan tokoh Vicky. Tokoh Vicky memiliki karakter pintar dan murah senyum, sedangkan tokoh Robi memiliki karakter pemuji. Unsur pembangun cerpen yang kedelapan, yakni sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap isi cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, yakni bisa kalian perhatikan dari kutipan cerpen berikut ini. Dari kutipan cerpen tersebut, pengarang memposisikan dirinya sebagai pelaku atau tokoh utama di dalam cerita. Sedangkan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan bisa kalian perhatikan dari kutipan cerpen berikut ini. Dari kutipan cerpen tersebut, pengarang memposisikan dirinya sebagai pelaku di dalam cerpen atau cerita, tetapi bukan sebagai tokoh utamanya. Lalu untuk sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dapat diperhatikan kutipan cerpen berikut ini. Dari kutipan cerpen tersebut, pengarang memosisikan dirinya itu hanya sebagai pengamat saja, sehingga tidak terlibat di dalam cerita. Nah, pengarang ini menceritakan orang lain dan yang diceritakannya itu terbatas. Untuk sudut pandang orang ketiga serba tahu, silahkan kalian perhatikan kutipan cerpen berikut ini. Dari kutipan cerpen tersebut, pengarang memposisikan dirinya sebagai orang lain sehingga tidak terlibat di dalam cerita. Nah, di dalam penggunaan sudut pandang orang ketiga serba tahu, ini pengarang menceritakan semua tokoh di dalam cerpennya ini tidak terbatas. Jadi kalau tadi yang sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat itu tokoh yang diceritakan terbatas, sedangkan sudut pandang orang ketiga serba tahu untuk tokoh yang diceritakan tidak terbatas.
Unsur pembangun cerpen yang kesembilan yakni alur. Alur adalah struktur rangkaian dari kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Alur terbagi menjadi 3. Pertama, alur maju. Kedua, alur mundur. Ketiga, alur campuran. Untuk alur maju meliputi 5 tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan pengenalan. Tahapan kedua, kemunculan konflik. Tahapan ketiga, yakni puncak konflik atau konflik memuncak. Tahapan yang keempat adalah konflik menurun. Dan tahapan yang kelima adalah penyelesaian. Kemudian untuk alur mundur meliputi 5 tahapan. Tahapan yang pertama penyelesaian, tahapan yang kedua konflik menurun, tahapan yang ketiga konflik memuncak, tahapan yang keempat adalah kemunculan konflik, dan tahapan yang kelima adalah perkenalan. Sedangkan alur campuran dalam proses penceritaannya meliputi 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah konflik memuncak, tahapan kedua kemunculan konflik, tahapan ketiga pengenalan, tahapan yang keempat adalah konflik menurun, dan tahapan yang kelima penyelesaian. Dari materi yang tadi dijelaskan, ini yang berikutnya saya contohkan analisis cerpen. Ya, jadi dalam menganalisis cerpen terkait tentang unsur pembangun cerpen. Silahkan perhatikan kutipan cerpen berikut. Nah, ini ada kutipan cerpen yang sudah saya analisis ya. Yang pertama untuk tokohnya ini yang saya blok biru. Jadi tokohnya ada 2, yakni wanita muda dan seorang pria. Kemudian latar, nah ini untuk latar yang saya blok warna hijau, terus warna olive, kemudian warna yang berikutnya adalah warna pink. Nah, ini untuk yang hijau olive itu berupa latar waktu. Lalu yang berikutnya yang warna hijau itu terkait latar suasana, sedangkan yang pink adalah latar tempat. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan tentang penokohan. Nah, ini yang saya blok merah, ini adalah penokohan ya. Jadi di sini penokohannya untuk karakter tokohnya ini bisa dilihat dari penggambaran dialog dan penggambaran dari perilaku tokohnya. Kemudian alur yang digunakan adalah alur maju. Lalu yang berikutnya berkaitan tentang gaya bahasa. Nah, ini yang saya blok ungu, ini adalah sebagai tanda bahwa cerpen ini menggunakan gaya bahasa polisi Denton. Kenapa kok polisi Denton? Karena menggunakan gaya bahasa yang penyampaian maknanya itu menggunakan kata sambung berulang. Jadi di sini dalam satu kalimat saja penggunaan kata sambungnya itu sampai 3 kali. Setelah, ketika, lalu. Nah, kemudian yang berikutnya ada dengan. Nah, ini untuk penerapan gaya bahasa dari si penulis ini adalah menggunakan gaya bahasa polisi Denton. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan konflik ya. Konflik yang ada di dalam cerpen di sini adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Lalu amanatnya adalah janganlah berprasangka buruk. Sedangkan sudut pandangnya yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian untuk temanya adalah tema sosial. Begitu cara menganalisis cerpen untuk unsur pembangun. Dengan demikian, materi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa cerpen itu sangat berbeda dengan novel. Tadi yang saya bahas berkaitan dengan 5 perbedaan novel dengan cerpen. Dari segi jalan cerita, tokoh, penokohan, kemudian jumlah kata dan durasi baca saja sudah berbeda. Kemudian berkaitan dengan jenis cerpen. Nah, jenis cerpen ini ada 3 berdasarkan jumlah kata yang dipakai, yakni ada cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Selanjutnya adalah berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah tema, kedua tokoh, ketiga penokohan, keempat latar, kelima alur,
ke-6 itu sudut pandang, ke-7 konflik, ke-8 gaya bahasa, dan yang ke-9 adalah amanat. Nah, dari yang saya sampaikan ini, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.